Haleluya. 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 Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di sini hamba-hamba Tuhan semua, saya percaya semua kita hamba-hamba Tuhan, gak ada hamba yang lain ya. Saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan yang pertama karena saya ada di sini karena kemurahan Tuhan. Nanti saya akan ceritakan kepada saudara bagaimana saya sampai bisa berdiri di hadapan saudara. Dan yang kedua, terima kasih buat Bapak Yusuf yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bersaksi bagi hari ini, dan Om Didi, dosen saya terkasih. Saya juga bisa ada di tempat ini terkait dengan sekolah yang baru saya ikuti dan penamatan, dan Om Didi adalah salah satu dosen yang luar biasa. Ya, saya mau menceritakan kebaikan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Kalau Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah tipu kita. Dia pasti menepati janjinya, apapun caranya, pasti dikenapi. Beberapa bulan yang lalu, tahun ini, sebelum saya berangkat, kami pernah berdoa. Dalam doa Tuhan pernah katakan seperti ini. Papa saya sampai hari ini sakit stroke. Papa saya itu sakit stroke dari tahun lalu, bulan Oktober. Dan saya posisi ada di Manado karena pelayanan kami sekarang ada di Manado, di sebuah desa di Minahasa Tenggara. Ya, Om Didi tahu itu. Aroy, ya. Aroy, ya. Sebelum Patahan, ya. Jadi kami ada di sebuah desa, 2,5 jam dari Manado, 3 jam dari bandara, gitu ya. Jadi sudah 6 tahun, dengan ini sudah 6 tahun dan gereja masih membangun. Doakan ya supaya gereja cepat jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, tahun lalu papa saya itu sakit stroke dan saya tidak bisa pulang karena keadaan terus terang dana, gitu ya. Saya cerita ini bukan minta dana sama saudara, karena saya pulang sudah ada dana. Saya tahu Tuhan siapkan. Ya, saya mau ceritakan bagaimana kebaikan Tuhan yang saya alami, dan ini juga saya percaya saudara akan alami. Amin. Asal kita sama-sama percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Papa saya stroke dari tahun lalu dan saya tidak bisa pulang. Saya tahu ada rancangan Tuhan yang indah, pulang atau tidak itu kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kemudian kami berdoa. Kisah Para Rasul 2 katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada setiap kita, sehingga setiap kita akan diberi karunia yang luar biasa, karunia penglihatan, karunia nubuatan, karunia mimpi. Dan itu yang membuat saya ada di sini, dan saya yakin saya ada di hadapan saudara sekarang karena Tuhan. Amin. Lewat jemaat, Tuhan pakai seorang jemaat kami dalam doa. Tuhan sampaikan kepada saya, Tuhan katakan begini. Waktu itu saya lagi pergumulan, papa saya sakit dan saya tidak bisa pulang. Tapi Tuhan selalu sampaikan ini, bukan hanya pertama kali, beberapa kali Tuhan sudah sampaikan bahwa Tuhan katakan kepada saya, hai istri hambaku, engkau akan kupertemukan dengan orang tuamu, dan kalian akan berdoa bersama, nasihati, tegur dengan kasih, lupakan masa lalu, jangan khawatir tentang pelayanan dan anak-anak aku yang akan menjaga mereka. Amen. Tapi setelah doa itu berulang-ulang Tuhan sampaikan seperti itu, saya pegang janji Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi yang saya pegang itu janji Tuhannya, bukan caranya. Amen. Ya, saya tahu Tuhan ngomong tuh nggak pernah berdusta. Tapi setelah habis doa, saya nggak langsung berangkat. Ya, habis doa saya lihat dompet saya masih kosong. Nah, kemudian setelah itu saya mengikuti sebuah sekolah di mana Om Didi juga mengajar di situ, dan kemudian penamatan itu baru kemarin, 20 Mei itu penamatan. Dan saya sudah tahu saya tidak akan berangkat karena keadaan juga, karena dana. Dan saya sudah kirim surat sama kepala sekolah, ya, 2 ponakannya Om Didi, ya, saya tidak bisa berangkat karena keadaan. Tapi saya tidak bilang saya tidak ada uang, saya tidak bilang. Saya tidak mau mengemis. Saya tahu kalau Tuhan mau suruh saya terbang, Tuhan kasih, Tuhan akan siapkan. Amin, hamba-hamba Tuhan semuanya. Kita bukan hamba-hamba Tuhan pengemis. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan mau kasih, gak perlu begini sama orang. Dia akan kasih pada waktunya. Asal kalau dia lihat kita perlu, kita butuh, dia siapkan. Kalau itu kehendak Tuhan, gak ada yang mustahil. Saya kirim surat izin, saya sudah tidak bisa berangkat. Maaf, saya tidak bisa berangkat, tapi saya gak bilang saya gak ada uang. Kemudian ada seorang ibu, saya tahu itu Tuhan, cara Tuhan untuk memulangkan, cara Tuhan untuk sampai saya ada di Batam.
sesuai dengan janji Tuhan tadi. Seorang ibu telepon saya, kenapa kamu nggak datang? Ya, saya nggak bilang dulu saya nggak ada uang. Saya bilang saya nggak bisa datang. Saya minta maaf, saya kan sudah kirim surat izin, ya udahlah nggak usah tanya-tanya gitu ya. Kan sudah surat izin, ngapain tanya lagi gitu. Tapi dia kepo, saudara. Dia kepo namanya ibu-ibu ya. Tapi dia kepo baik ya. Kepo, kenapa nggak datang? Kenapa nggak datang? Aduh, saya mau bilang, nggak bilang salah. Nanti kalau, aduh bilang aja deh, ya daripada salah paham gitu ya. Daripada nanti dia pikir saya sombong atau apa. Jadi saya terus terang, akhirnya saya bilang, saya nggak punya dana. Kemudian dia bilang gini, saudara, emang berapa sih bu tiket? Saya nggak tahu, karena saya nggak cita-cita mau terbang, saya tahu diri gitu. Saya tahu diri, jadi saya nggak cek tiket. Udah deh cek deh berapa tiket. Waduh, seneng nih hati sudah berbunga-bunga sudah, seperti bunga ini. Oh Tuhan, ada yang mau ganti tiket kayaknya. Saya bilang 4 juta bolak-balik. Ya, saya genapin 4 juta bolak-balik. Karena dari tempat saya itu 3 jam lumayan, bensin juga saya hitung gitu. Karena memang saya lagi diizinkan, memang sama sekali nggak ada ya dalam waktu berangkat itu ya. Jadi saya terus terang saya bilang 4 juta bolak-balik. Terus dia bilang gini, saudara, saya pikir dia bilang oke bu, saya bayar tiketnya. Tapi tidak, ternyata Tuhan masih mau ngetes saya. Dia bilang begini, ya kalau 4 juta nggak cukup. Oh ya sudah, nggak apa-apa, saya bilang. Saya belajar bersyukur. Ya udah. Karena hati saya juga berat mau pergi sebenarnya, meninggalkan pelayanan, meninggalkan anak-anak gitu ya. Yang sudah antara sedih dengan gembira ya udah nggak jadi berangkat, sedih ya nggak jadi gitu ya, nggak ada tiketnya, padahal sudah dibilang. Nah oke, kemudian saya bilang sudah, saya pengamatan online saja. Mari oke. Nah kemudian beberapa hari kemudian seorang ibu telepon lagi, dan ibu ini saya tidak kenal dekat, hanya kenal di Zoom itu. Dan dia katakan begini, kenapa kamu nggak berangkat? Saya ingat firman Tuhan bilang anak Tuhan tidak boleh bohong. Jadi saya nggak bohong, saya nggak mau bohong. Saya bilang akhirnya, karena dia kepo juga nih. Ini ibu-ibu kepo bagus nih ya. Kalau kepo tuh yang bagus gitu ya, jangan kepo yang jelek gitu ya. Jadi kenapa nggak datang? Ya, akhirnya saya ngomong juga gitu ya, saya nggak punya dana. Terus dia bilang begini, saudara, gua bantu sekian, cukup nggak? Ya, gua bantu sekian. Saya tadi bilang berapa? 4 juta bolak-balik ya. Saya ngitung, saudara, walaupun matematika saya dari SD itu merah gitu ya, tapi kalau ngitung duit, aduh, cepat saya. 4 juta kurang yang pertama mau bantu sekian, masih kurang. Ini yang ada yang kedua lagi, mau bantu lagi masih kurang 4 juta. Tapi saya bilang begini, Tuhan ini sudah 2 orang. Kalau saya masih nunggu orang ketiga bisa nggak berangkat saya. Nanti Tuhan berubah pikiran, waduh, kapok saya nanti ya. Jadi saya bilang, ya udah, oke, saya berangkat dengan modal hanya tiket tiket hanya satu jalan, one way, ya. Saya ingat waktu suami saya dan pelayan-pelayan pernah mampir sini ya Pak, ya. 5 orang berangkat, hanya modal tiket pergi. Tapi itu Tuhan yang suruh, bukan karena mereka mau. Tuhan yang suruh pergi pelayanan. Mereka pergi dengan modal yang tiket dan bisa pulang, saudara, bawa oleh-oleh. Ya. Saya bilang saya cuma sendiri, masa nggak bisa Tuhan pulang kan? Kalau ini maunya Tuhan. Saya berangkat dengan iman, kemudian sampai di Malang, karena itu berangkat di Malang. Sampai di Malang, Tuhan pakai satu ibu lagi. Saya tidak pernah bilang. Saya cuma bersaksi sama dia, karena dia kepo juga. Dia tanya, kenapa lu baru datang? Karena saya datang terlambat, mendadak. Karena memang saya datang itu karena ya kemurahan Tuhan ya. Jadi saya tidak berencana datang memang. Kenapa baru datang? Saya bilang, saya kemurahan Tuhan ini. Oh cerita. Nah dia kepo, cerita dong. Ya, saya cerita. Kemudian bilang, oke, kalau gitu kapan kamu pulang? Saya nggak tahu. Kapan saya pulang? Saya datang sudah syukur. Dia bilang, oke, kapan kamu pulang? Saya nggak tahu. Kasih tahu saya kapan kamu pulang. Saya yang bayar tiket pulang Manado. Belum sampai di situ, saudara. Lah, mestinya saya nggak di sini dong. Harusnya saya di Manado kan sekarang. 27 Mei harusnya tiket saya sudah confirm ke Manado. Kemudian suami saya telepon saya. Saya pikir dia bilang, hore istriku mau pulang. Ternyata tidak. Dia bilang, tunggu Ngana. Dia bilang, dia orang Manado banyak ya. Tunggu dulu Ngana. Dia bilang, kenapa? Orang ada berdoa di sini. Ingat kisah Rasul 2 tadi? Dan Tuhan bilang sama saya posisi ada di Jawa Timur waktu itu, dan mereka berdoa di Manado. Dia bilang begini, saudara, Tuhan bilang, hai hambaku, katakan kepada istrimu, dia harus menyelesaikan pelayanan sampai aku katakan kapan dia akan kembali. Tiket saya sudah confirm 27 Mei, saudara. Suami bilang begitu, saya bilang, aduh gimana nih, siapa yang mau bayar? Gitu ya, kalau menyelesaikan pelayanan. Terus suami saya bilang begini, kalau
begitu ngana dari Jawa Timur selesai ini, kamu pergi pelayanan ke tempat saya gembala di Panarukan. Yang dulu gerejanya pernah rata dengan tanah dibakar itu. Kamu ke situ, kemudian kamu ke tempat kakak ipar juga gembala di Bondowoso. Kamu melayani di situ, kemudian kamu ke Bali. Ini kabar sedap, tapi duduk saya ke Bali ngapain gitu loh. Saya nggak kenal siapa-siapa di Bali. Kamu ke Bali, kok ngana ke Batam. Tuhan, ke Batam, tiket saya aja orang kasih. Siapa yang mau bayar, saya bilang. Terus dia bilang begini, saudara, Badengarjo. Kalau suami sudah bilang begitu, aduh jangan macam-macam ibu-ibu. Badengarjo kok mata so besar, siap-siap ngana. Mata so besar, dia bilang Badengarjo. Terus saya berpikir, Tuhan bagaimana ini? Saya tiket udah confirm, Surabaya Manado. Terus saya berdoa, saya bilang Tuhan, kalau ini maunya Tuhan, oke, saya ikuti. Ya, saya ikuti. Saya berdoa, kemudian saya telepon ibu yang kasih itu, karena saya tidak bisa refund tiketnya, bukan akun saya. Jadi saya mesti telepon dia. Bu, saya minta maaf, saya mesti ke Batam. Singkat cerita gitu ya. Terus dia bilang, kalau bukan dari Tuhan, tidak akan terjadi seperti ini. Tuhan sedang menggenapi janjinya buat saya beberapa bulan yang lalu, dan saya pegang itu, bahwa saya akan bertemu dengan orang tua saya. Itu saya pegang. Kemudian ibu ini bilang begini, Bu, kalau begitu maunya Tuhan, atur juga. Nanti ibu hubungi staf saya, ganti tiket ibu dari Bali ke Batam. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bilang, akhirnya saudara, saya diluaskan Tuhan untuk pelayanan di Jawa Timur. Kemudian saya diluaskan pelayanan di salah satu tempat pelayanan seorang hamba Tuhan, Pak Victor Utapea, kalau banyak orang tidak tahu, di Victor Utapea. Kemudian dari situ saya berangkat ke Batam, dan puji Tuhan di Batam juga Tuhan luaskan saya pelayanan. Saya juga melayani di tempat gembala saya waktu kecil, ya, di GBDI Pelita, GBDI Mula-Mula yang ada di Batam. Kemudian saya diluaskan untuk juga melayani di beberapa pelayanan yang ada di Pulau Bintan, ya. Dan kemarin juga sampai di sini juga Tuhan luaskan pelayanan di Pamulang dan di Cisauk. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Seumur saya tidak pernah berpikir dan kok begini gitu ya. Saya nggak pernah berpikir, tapi inilah Tuhan, ya. Dan saya pulang ke Batam itu juga bukan pasiar, orang lalu bilang, bukan jalan-jalan, tapi ada tugas yang Tuhan berikan kepada saya untuk mendoakan orang tua saya. Karena Tuhan bilang tadi kan, engkau akan kupertemukan dan engkau akan berdoa bersama, nasihati dan segala hal yang saya harus nasihati orang tua saya dan keluarga saya yang belum, ya, adik kakak saya yang saya masih bergumul dengan Tuhan, bahwa mereka belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini menjadi beban saya, dan saya bersyukur. Saya bercerita saudara, waktu sampai di Batam ini Tuhan lagi, ya. Tuhan mau pulangkan saya nih. Sampai Batam saya nggak pulang, harus pulang Manado toh, pelayanan tunggu di Manado. Sampai di Batam, begitu nyampe di Batam saya telepon dong teman-teman saya. Saya pengen kemanapun saya pergi, saya ingin ketemu dengan orang-orang yang masih mengenal saya gitu ya. Saya telepon salah satu teman SD saya telepon dia. Saya di Batam loh, saya maunya pengen ketemu dia saudara. Dia bilang begini, oh ya aku lagi sibuk loh. Dia bilang aku lagi sibuk, ya udahlah nggak apa-apa lah. Terus kamu kapan pulang Manado gitu ya? Kapan pulang Manado? Ya aku nggak tahu sih, bilang gitu. Saya lagi nunggu tiket mau turun karena waktu itu tiket lagi mahal. Terus dia tahu papi saya sakit. Saya tahu itu dari Tuhan juga. Ini cara Tuhan pulangkan saya. Dia bilang, udahlah lama-lama aja, ngapain cepet-cepet pulang, kasihan papimu itu, temanin dulu beberapa waktu, ya. Jangan cepet-cepet gitu katanya. Udahlah, ada lagi saudara. Udahlah, santuy aja, santuy dia bilang gitu. Kenapa? Udah, kamu lama-lama di sini aja. Aku juga lagi sibuk, nggak bisa ketemu kamu. Nanti tiket kamu pulang aku yang bayar. Jadi kemanapun saya pergi, saya tahu ada maksud Tuhan. Siapapun yang saya temui, termasuk di Hope ini, saya tahu ada maksud Tuhan. Saya bersaksi begini. Kenapa saudara? Apapun pergumulan saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan itu luar biasa. Tuhan setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang saya mau pesan di sini, kita sebagai hamba Tuhan tetap rendah hati. Setinggi apapun Tuhan angkat, jangan pernah sombong. Cuma itu. Rendah hati saja, Tuhan akan angkat kita pada waktunya. Saya bukan siapa-siapa saudara. Saya dulu bukan sekolah Alkitab yang bukan STH, MTH, ya. Saya ini bukan sengaja gitu ya. Makanya saya belajar sekarang. Saya tidak sengaja, Tuhan angkat saya dari orang yang tidak tahu apa-apa, orang awam, ketemu dengan seorang pendeta.
dan saya harus ikut pelayanan. Saya buta firman Tuhan. Tapi waktu itu saya pernah berdoa, Tuhan katakan begini. Saya bukan sengaja tidak sekolah Alkitab, bukan maksud saya. Tapi Tuhan pertemukan saya dengan seorang pendeta. Dan posisi saya itu awam, saya tidak mengerti. Ya. Kemudian satu waktu saya minder, saudara. Karena saya kumpul sama-sama hamba Tuhan, ibu-ibu gembala yang sudah sekolah Alkitab. Mungkin dia sudah STH. Saya nggak pede gitu. Saya siapa Tuhan? Saya nggak tahu soal firman Tuhan. Kemudian satu waktu Tuhan hibur saya. Ini saya mau kasih tahu saudara ya. Kita ini manusia biasa yang terbatas. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, apapun kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Waktu itu saya minder saudara, saya nggak pede gitu ya. Saya mulai belajar firman Tuhan dan saya mulai belajar melayani. Dan waktu itu saya agak tersinggung gitu ya, karena orang selalu ngomong soal sekolah Alkitab, ibu gembala atau sekolah Alkitab gitu. Saya ya manusia kan bisa tersinggung ya. Saya terus dalam doa, Tuhan bilang begini sama saya. Hai istri hambaku, aku tahu Tuhan bilang, jangan berkecil hati Tuhan. Jangan berkecil hati, itu hanya aturan manusia. Waktu itu Tuhan tahu bukan saya sengaja tidak sekolah. Tapi karena keadaan memang saya dipertemukan tiba-tiba dari awam masuk dalam pelayanan. Saya bukan sengaja gitu ya. Terus dapat anak, ya udah nggak bisa kemana-mana gitu ya. Anaknya beruntutan lagi 1-2 gitu. Sampai saya pulang tidak bisa meninggalkan pelayanan. Satu waktu Tuhan bilang gini sama saya, hai istri hambaku, jangan berkecil hati. Tuhan bilang begini, saat ini ya Tuhan tahu saya tidak sekolah ya, jadi nggak sekolah. Kalau memang Tuhan belum izinkan ya udah nggak usah rendah hati ya. Ada waktunya Tuhan gitu. Tuhan bilang jangan berkecil hati, itu hanya aturan manusia. Saat ini aku yang akan mengajar engkau. Haleluya. Saat ini Roh Kudus yang akan menuntun engkau. Saya dikuatkan saudara. Akhirnya saya belajar melayani Tuhan otodidak. Saya belajar melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan sampai saya ikut sekolah SAP Pembedian Adik. Saya bersyukur Tuhan bilang, memang kau belum belajar firman-Ku, tapi ada waktunya kau akan belajar. Haleluya. Saya bangga Tuhan tidak pernah memalukan hamba-hambanya. Tuhan tidak pernah memalukan saya, Tuhan juga tidak pernah memalukan saudara. Amin. Doakan saya terus dimanapun saya Tuhan bawa sebelum saya pulang ke Manado, kemanapun saya pergi, kemanapun saya melayani. Saudara doakan saya supaya kehadiran saya banyak orang diberkati, banyak orang menjadi Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan berkati. Salam dari Bapak Jenny.